Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mareta dengan NIM 202014327 dari kelas 5G. Di sini saya akan membuat video tentang perbedaan dari kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kurikulum 2013 untuk memenuhi salah satu tugas dari Ibu Mona Nisa, SPD, MSI, mata kuliah telaah kurikulum untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah akhir semester. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan disimak video selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kurikulum 2013. Sebelum kita membahas tentang pembahasan inti tentang perbedaan tiga kurikulum itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kurikulum. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 19 dikatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum merupakan sebuah sistem yang memiliki sejumlah komponen-komponen yang saling berhubungan sebagai kesatuan yang bulat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam tahap-tahap perubahan kurikulum, tuntutan adanya pengembangan kurikulum mengikuti perkembangan zaman itu ada. Jadi di sini ada tahapan perkembangan kurikulum. Yang pertama ada kurikulum 1947, yaitu kurikulum rencana pelajaran 1947. Yang kedua ada kurikulum 1952 atau rencana pelajaran terurai 1952. Yang ketiga ada kurikulum 1964 atau rencana pendidikan 1964. Yang keempat ada kurikulum 1968. Yang kelima kurikulum 1975. Yang keenam ada kurikulum 1984. Yang ketujuh ada kurikulum 1994, yang kedelapan ada kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi, yang kesembilan ada kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan yang terakhir kurikulum 2013. Nah, di sini kita hanya akan membahas tentang perbedaan tiga kurikulum saja, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kurikulum 2013. Yang pertama ada kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi adalah perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum di sekolah. KBK mempunyai ciri-ciri yang menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang kedua, ada kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang merupakan kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, ada kurikulum 2013 atau yang sering disebut juga dengan kurikulum berbasis karakter, yaitu kurikulum yang dalam hal terkait dengan pemahaman, kemampuan, dan pendidikan berkarakter di mana siswa dituntut untuk paham atas materi aktif dalam proses berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun dan sikap disiplin yang tinggi, sehingga mendukung aktivitas pembelajaran yang dilakukan. Dengan kata lain bahwa kurikulum 2013 ini ialah kurikulum yang terpadu. Sebagai suatu konsep dapat dikatakan sebagai sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang bermanfaat
bermakna dan luas kepada peserta didiknya. Selanjutnya adalah landasan kurikulum pada 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah. Dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Yang kedua adalah landasan kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP atau Standar Nasional Pendidikan, yaitu kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga ada Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang SKL atau Standar Kompetensi Lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Landasan yang ketiga yaitu landasan kurikulum 2013. Yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Satuan Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan inti, yaitu tentang perbedaan kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kurikulum 2013. Yang pertama, perbedaan dari ketiga kurikulum ini yaitu aspek pengembangannya. Pada kurikulum 2004, aspek pengembangannya ada dua, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Pada kurikulum 2006, aspek pengembangannya terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada kurikulum 2013, aspek pengembangan di SD terbagi menjadi 4. Yang pertama, sikap religius, yang kedua, sikap sosial, yang ketiga, pengetahuan, dan yang keempat adalah keterampilan. Perbedaan yang kedua yaitu tentang pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas. Pada kurikulum 2004, pembelajaran tematik hanya dilaksanakan pada kelas 1 dan 2, sedangkan kelas 3, 4, 5, dan 6 dilakukan pendekatan pembelajaran tunggal yang sesuai dengan jenis mata pelajarannya. Pada kurikulum 2006, pembelajaran tematik dilaksanakan pada kelas 1, 2, dan 3. Untuk kelas 4, 5, dan 6 menggunakan pendekatan pembelajaran tunggal yang sesuai dengan jenis mata pelajarannya. Misalnya mata pelajaran matematika, mata pelajaran bahasa Indonesia, mata pelajaran agama, dan lain sebagainya. Sedangkan pada kurikulum 2013, pembelajaran tematik dilaksanakan di seluruh tingkatan kelas dari mulai kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Mereka menggunakan pembelajaran tematik terpadu. Selanjutnya, perbedaannya terletak pada jumlah mata pelajaran. Pada kurikulum 2004, pada tingkat SD ada jumlah 7 mata pelajaran. Pada kurikulum 2006 ada 10 mata pelajaran, dan pada kurikulum 2013 pada tingkatan SD ada 8 mata pelajaran. Selanjutnya ada perbedaan tentang beban belajar di kelas. Pada kurikulum 2004, beban belajar kelas 1 dan kelas 2 adalah 27 jam per minggu, sedangkan kelas 3, 4, 5, dan 6 yaitu 31 jam per minggu. Pada kurikulum 2006, beban belajar kelas 1 sampai kelas 3 yaitu 28 jam, sedangkan di kelas 4 sampai kelas 6 yaitu 32 jam. Pada kurikulum 2013, beban belajar kelas 1 sampai kelas 3 yaitu mencapai 30 sampai 32 jam per minggu.
sedangkan kelas 4 sampai kelas 6 mencapai 36 jam per minggu. Selanjutnya, terdapat perbedaan dalam pemilihan tema. Pada kurikulum 2004, pemilihan tema dilakukan secara bervariasi. Pada kurikulum 2006, tema setiap sekolah dibolehkan menentukan sendiri, sedangkan pada kurikulum 2013, tema sudah ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu pendekatan. Nah, pada kurikulum 2004 ini menggunakan pendekatan kompetensi based education atau sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pencapaian keahlian, bukan pada jumlah jam belajar yang dialokasikan, tetapi berdasarkan apakah siswa menguasai kompetensi yang sudah direncanakan oleh guru tersebut. Pada kurikulum 2006 menggunakan pendekatan kontekstual, yaitu agar siswa lebih responsif dalam menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan nyata. Beberapa strategi yang digunakan seperti pembelajaran berbasis masalah, memanfaatkan lingkungan untuk memperoleh pengalaman belajar, dan memberikan aktivitas berkelompok. Dan yang ketiga yaitu pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara ilmiah. Dalam rangkaian proses pembelajaran secara ilmiah ini, siswa akan menemukan makna pembelajaran yang dapat membantunya untuk mengoptimalkan kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran di sekolah bertujuan untuk membiasakan siswa berpikir, bersikap, serta berkarya dengan menggunakan kaidah dan langkah-langkah ilmiah. Perbedaan yang terakhir yaitu pada kurikulum 2004, pengembangan kurikulum hanya pada sampai silabus. Pada kurikulum 2006, pengembangan kurikulum sampai kompetensi dasar. Sedangkan pada kurikulum 2013, pengembangan kurikulum sampai pada buku teks dan buku pedoman guru. Baiklah, semuanya sudah saya jelaskan di sini. Saya simpulkan bahwa semua yang disebut kurikulum pada dasarnya memiliki tujuan yang baik untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Pengembangan kurikulum pendidikan yang didorong oleh pemerintah dan para analisis bisnis untuk terus ditingkatkan, terus bergerak mencari kualitas terbaik. Namun, pada perubahan saja tidak cukup, harus ada perubahan perkembangan kualitas guru, karena kualitas mereka adalah kunci keberhasilan dalam pendidikan. Tanpa pengembangan kualitas guru, tidak akan ada guru yang berkualitas. Maka tanpa guru yang berkualitas, tidak akan ada siswa yang berkualitas. Baiklah, itulah penjelasan tentang perbedaan kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kurikulum 2013. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.